Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa di rumah, jumpa lagi dengan saya Jenny Maulana. Hari ini saya didampingi dengan seorang pria maco tampan, seorang mentor. Beliau adalah seorang mentor saya. Beliau juga adalah seorang guru, teman lama, teman apalagi Kak? Teman sepedahan juga. Dan beliau adalah salah satu founder Hobi Parkour. Wow, yang beberapa tahun lalu pernah kita gaungkan. Coach Alex ini sebagai guide gua yang sudah berkecimpung lama di dunia perbuahan ya Coach Alex. Beliau sudah sertifikasi juga ke nasional Coach. Alhamdulillah. Ya, kita akan menuju ke sebuah gua Buni Ayu yang berlokasi di Kecamatan Galindung, Kabupaten Sukabumi. Nah baik, jadi sekarang kita sudah ada di pintu masuk Gua Buni Ayu ya, Bud. Jadi kita masuk ke dalam. Sebelum kita masuk ke dalam, kita harus menggunakan safety kit ya. Safety kit mulai dari sepatu, wear pack, helm, utamakan helm, lampu-lampu karena kita akan masuk ke dalam dunia kegelapan. Nah, Pak Alex, sebelum kita masuk, hal-hal penting yang harus kita perhatikan untuk masuk ke dalam gua untuk melakukan aktivitas camping. Untuk masuk ke gua itu yang paling penting adalah kesiapan mental ya, karena terutama karena kita berhadapan dengan ruang yang gelap, sempit. Jangan sampai kemudian kita bawa orang yang punya masalah secara psikologis, paranoid ataupun kemudian punya fobia terhadap ruang gelap dan sempit. Itu satu. Kesiapan perlengkapan juga penting. Pertama tadi APD jelas ya, bahwa kenapa kita pakai boot, kenapa pakai wear pack, kenapa pakai helmet. Di gua ini lantainya tidak semuanya rata, ada yang berlumpur, ada yang kemudian licin, ada yang berteras, ada yang tajam. Jadi kalau kita pakai sandal jepit pasti beresiko lah ya. Iya. Apalagi nyeker, bahaya itu. Terus satu hal lagi soal etika penelusuran gua. Secara umum etika penelusuran gua ini disepakati oleh sebuah konsensus internasional bahwa etika menelusuri gue itu ada 3. Pertama, tidak meninggalkan apapun selain jejak, tidak membunuh apapun selain waktu, dan tidak mengambil apapun selain hanya gambar. Itu saja. Ya, baik, sepertinya sekarang kita sudah waktunya harus masuk ke dalam karena hari sudah mendekati malam. Jadi, mari kita lanjut. Kita berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga perjalanan kita, semoga eksplorasi kita bermanfaat, memberikan nilai pembelajaran yang baik, dan diberikan keselamatan selama perjalanan, dijauhkan dari hal yang kita tidak inginkan. Amin. Berdoa di boleh diakhiri. Oke, ini entrance ataupun disebut dengan mulut gua ya. Mulut gua ini kebanyakan berproses terbentuk, ada berbagai macam jenis mulut gua di dalam di gua yang terbentuk oleh proses penggerusan air atau pelapukan batuan oleh air. Ini juga salah satu lorong yang terbentuk oleh proses pelapukan oleh air. Nah, biasanya pelapukan gua ini dimulai dari proses air besar ya, mungkin airnya besar hingga kemudian menggerus pelan-pelan hingga kemudian membuat lorong lebih besar lagi, lebih besar turun ke bawah, dan bisa nanti akan bertumpuk tuh. Ketika air masuk lorong pertama tuh akan terbentuk lorong dulu. Ketika air masuk dia menggerus batuan yang paling lemah, terbuang, dia terlarutkan oleh air, kemudian dia akan membentuk lorong lagi. Dan ketika mentok dia akan mencari jalan mencari jalan, karena sifat air kan dia mencari paling rendah ya. Dia akan mencari lagi batuan yang paling lemah. Dia akan melapukan lagi batuan paling lemah. Kemudian akan turun ke bawah. Dan kemudian di bawah dia akan mencari lagi, dia akan membuat lorong lagi berikutnya.
Sehingga kalau dalam gua itu tidak aneh, gua itu banyak yang lorongnya itu bertingkat-tingkat, yang tingkat atas, tingkat bawah, tingkat tiga. Ini tuh tingkat paling atas. Nanti kita akan ketemu lagi tingkat kedua. Ini entrance, kita harus masuk dengan merunduk, ngesot ataupun berjalan seperti bebek, dan itu tekniknya disebut ducking, berjalan seperti bebek. Ini manfaatnya helm di sini. Tarik. Disebut dengan stalaktit. Bisa lihat ya, stalaktit ini terbentuk oleh larutan kapur oleh air, dan berdasarkan penelitian rata-rata pertumbuhan stalaktit ini antara 0,3 sampai 1 mm dalam 1 tahun. Ini ornamen flowstone namanya. Ya berarti dulunya alirannya cukup besar, mengumpal turun ke bawah. Ini udah dilapuk lagi, nanti kita coba ya, kita coba lagi di sana. Nih, gas keran, ya, gas keran. Ini lihat tuh, kalau di lautan dalam di sini ada gas keran, gas keran. Ini ada banyak ornamen pertumbuhannya anomali. Aturannya kan biasanya kalau secara hukum gravitasi, ornamen yang jatuh itu kan terus ke bawah ya, lurus ke bawah. Tapi ini ada yang kemudian menggumpal, atau kemudian naik ke atas, atau melengkung ke atas. Ini biasanya ada proses terbentuknya, banyak faktor yang membuat proses terbentuknya jadi seperti ini. Kayak ini menggumpal jadi bulat, ada terisi seperti ada gas dan sebagainya. Ini bisa terpengaruh dari proses faktor-faktor yang lain, misalnya kehampaan udara, atau kemudian ada dulunya ada aliran air yang mengganggu, memproses mendistorsi jatuhnya harusnya sesuai gravitasi tapi tidak. Dan juga faktor lain yang kemudian membuat ornamennya tidak jatuh sesuai dengan gaya gravitasi. Jadi ada juga masih terbentuk proses, masih tipis. Ada kelelawar Banyak. Ini salah satu binatang di dalam gua ya. Namanya ambil pigi atau kala cemetik. Kalau kita lihat, kalau teman-teman pernah nonton filmnya Harry Potter yang ke-6 kalau nggak salah itu, ada namanya ambil pigi. Ini wajahnya menyeramkan tapi dia tidak berbahaya. Kita lihat antenanya panjang, sensornya panjang. Itu salah satu dari alat bantu dia untuk
menjadi apa inderanya dia untuk mencari mangsa, berkomunikasi dan sebagainya. Rupanya ada capitnya seperti kalajengking, tapi dia tidak berbahaya, tidak bersengat dan tidak beracun. Nah, ini spot yang tadi kita ceritakan nih. Ini dulu masih sering dipakai untuk orang bertapa di sini nih. Ini masih ada buat bakar dupa, terus di sini buat simpan dupa, sajian di sini biasanya. Dulu masih sering dipakai tapa di sini. Sekarang udah jarang, walaupun masih ada juga sih yang suka melakukannya untuk bertapa atau apa, cari ilham. Termasuk kita juga cari ilham. Cari nabrak. Masuk banget Pak. Bisa dari awal kamu kenapa apa emang? Kita akan sampai di tempat kita rest. Ini ada chamber besar, tempat kita rest. Kita bisa masak kopi di sini sambil nyemil 10-11 Gorengan. gorengan boleh. Naik ya. Saya tahu kan, saya mah. Biji 2. Pakai tenaga. Awal sana Pak. Ya, harus. Kamu pilih. Kemana ya? Motor tenang. Dia motor tenang. Kayak kumbang. Apa? Luar biasa. Tapi dia benar. Siap jadi kan. Udah dia. Tapi kali itu bisa deh. Jangan nanti. Obstacle ya mah euy. Nah, tidak boleh biji. Oh. Bagus sih, kamera resolusinya nih. Belakang gua. Oke. Sampai dua jongken. Kita juga. Kalau menyelamatkan, setelah kali kata emang ini berlanjut. Kurang lagi. Kalau diselamatkan. Emang terbukti kalau dapat terbukti. Ya emang hasil tes. Lawas ya dia. Lalu mungkin kamu nggak nyambung. KST nih kan siap.
lihat dulu ya. Kelima kan banyak kan terlepuk-lepuk ya. Kelima ada tinggali. Nah, belah kanan harus lo dikenceng. Kanan. 5 Maria. Aunya turutin kebun. Jadi semain. Be careful, everybody. Be careful. Tadinya nanti Mana didinya? Tasnya ya? Tas beli kita. memang ada barang dari Tanah Putri. Itu bolang nih. Jangan. Mata. Kemana? Sebelah kadinya? Kadinya belum. Aduh. Helm mau itu. Kalah. Harus kuy. Kamera udah lepas lah. Baik. Udah stop. Kamera matiin aja. Atas kalorman. Atas kalorman. Luar biasa. Bapak anak satu nih. Oh iya mah ya. Barang heula. Aduh.
Bisa tuh. Kameramen kelelahan. Luar biasa. Seperti baru lahir dari perut ibu. Mantap. Hai. Luar biasa. Mantap, makan tidak tetap. Makanya sedap. Gimana? Seperti baru lahir kembali ya. Ya, betul. Jadi demikianlah tadi sensasi bagaimana rasanya kita mengeksplor sebuah gua. Medannya dekat, tapi kayak kita lari 2 km gitu. Pencai, kalau nanti tadi orang ngajak ke Sorasai. Di dalam itu kita banyak mengalami hal-hal yang menarik. Ini hanya satu gua dan masih banyak puluhan bahkan ratusan gua yang akan kita eksplor pada kesempatan lain waktu. Sampai jumpa di chapter berikutnya. Terima kasih.